Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pagi ya, kita bersyukur ini pohon Natal ajaib, 3 pohon sudah tumbuh di dalam satu malam. Itu berarti sekalian menjelang Natal hati kita penuh dengan sukacita seperti lilin yang sudah menyala, hati kita juga berkobar-kobar untuk Tuhan. Hari ini kita bersama merenungkan satu tema, Promise has been fulfilled. Yaitu tentang janji Tuhan yang telah digenapi oleh Tuhan. Mari kita membaca sekalian dari satu bagian Alkitab, yaitu Matius pasal 1 ayat yang pertama sampai 17 sekalian. Alkitab Indonesia diterjemahkan atau dikasih satu judul, Silsilah Tuhan Yesus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Rahab memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asyur, Asyur memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai kepada Daud. 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus Yesus. Saudara sekalian, setiap peristiwa, setiap hal yang dicatat di dalam Alkitab itu selalu ada makna dan maksud Tuhan di dalamnya sehingga bisa tercatat di dalam Alkitab itu. Seperti air bah sekalian memperingatkan manusia harus tinggalkan dosa. Karena waktu manusia begitu jahat di mata Tuhan, maka Tuhan tidak bisa menahan murkanya sampai dibasmilah bumi dan manusia pada waktu itu dengan air bah. Pada waktu kita melihat menara Babel sekalian, Tuhan memperingatkan kita, janganlah sombong. Manusia dengan kehebatannya mau membangun satu menara sampai ke langit seperti Tuhan. Kita mau sama dengan Tuhan. Tuhan mengatakan betapa congkaknya hati itu. Sehingga Tuhan membubarkan mereka, mengacaukan bahasa mereka. Sehingga terjadilah sekarang ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan juga bahasa Hokkien. Saudara sekalian, ini karena kesombongan manusia. Saudara sekalian termasuk juga saudara sekalian, keledai yang berbicara kepada Bileam, seorang nabi Tuhan. Dia sulit mendengar suara Tuhan. Sampai Tuhan harus memakai seekor binatang, keledai, berbicara kepada dia supaya taat kepada Tuhan. Ini memberitahukan Tuhan itu bisa berbicara kepada kita dengan berbagai cara dan berbagai sarana. Dan adakah kita mendengarkan Tuhan dari lingkungan hidup teman-teman di gereja akan suara Tuhan? Ini memberitahukan kepada kita.
Sekalian, setiap catatan peristiwa tentang Tuhan Yesus tentu ada makna yang sangat-sangat penting sekali. Seperti Natal yang kita akan peringati sekalian, itu memberitahukan kelahiran Yesus sebagai manusia, kasih Allah yang mencari sehingga dia harus lahir di palungan yang hina. Waktu Alkitab berbicara salib sekalian, Allah mau memberitahukan betapa besar pengorbanan Kristus harus mencurahkan darahnya dan tubuhnya bagaikan roti terpecah-pecah bagi kita. Itu luar biasa. Sekarang waktu kita berbicara kebangkitan, Dia adalah Tuhan yang hidup, berkuasa atas dosa, atas maut. Dia adalah Tuhan yang memerintah, kerajaannya tidak akan berkesudahan selama-lamanya. Dan waktu kita berbicara kedatangan Tuhan kembali, itu Tuhan mengingatkan supaya siap sedia di dalam segala perkataan tutur kata, menyambut kedatangan Tuhan yang akan membawa kita masuk ke dalam kehidupan yang sungguh indah dan mulia. Dan juga sekalian, hari ini kita berbicara tentang silsilah yang tadi kita baca di dalam Matius pasal yang pertama itu. Tentu ada makna kebenaran rohani yang ingin Tuhan sampaikan melalui satu perikop Alkitab yang kita sebut silsilah. Yang kurang diperhatikan orang. Mungkin orang jarang membaca bagian Alkitab ini. Tetapi ini adalah satu bagian penting di dalam rangkaian seluruh karya keselamatan Tuhan. Dan di dalamnya ada beberapa berita kebenaran rohani yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Pertama sekalian, keabsahan sejarah hidup Yesus Kristus. Sekalian, kehidupan Yesus dan Yesus pribadi bukanlah satu dongeng. Bukanlah satu cerita jempol yang lahir daripada pikiran imajinasi manusia. Tetapi itu satu fakta, realitas sejarah yang jelas asal-usulnya, bahkan bisa diteliti sampai ke akar-akarnya. Sekalian, kalau saya tanya saudara hari ini, bisakah engkau sebutkan 5 generasi di atas kamu yang kamu ketahui? Sekalian, saya kenal papa mama saya. Saya kenal nenek perempuan, tetapi nenek yang laki itu saya tidak pernah ketemu. Yang di atas sekalian, saya sudah nggak tahu. Nama dan orangnya saya juga nggak tahu. Jadi saya cuma bisa mengenal 3 generasi di atas secara pribadi sekalian. Kita mau mengenal 4-5 generasi ke atas hari ini sekalian, itu sudah sangat sulit. Tetapi silsilah Yesus Kristus itu dicatat sekalian 42 generasi, satu demi satu diturunkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Fakta sejarah yang absolut yang tidak bisa ditolak oleh logika sehat dan juga kenyataan hidup. Seorang non-Kristen pada satu hari dia membaca tentang bagian Alkitab silsilah. Satu karya tulis yang jarang bisa ditemukan di kitab-kitab lain. Setelah dia membaca ini, dia kaget. Ini orang pasti luar biasa, Yesus Kristus. Sampai silsilahnya berpuluh-puluh generasi dicatat. Dia bukan orang biasa. Dia nabi, dia Tuhan. Dan kemudian dia itu percaya kepadanya. Sekalian, bukan saja jelas asal-usulnya. Tetapi Alkitab mau membuktikan bahwa Yesus adalah manusia sejati. Punya darah daging seperti saudara. Mengalami proses kehidupan temurun demi temurun. Satu generasi demi satu generasi. Dia adalah Tuhan yang sempurna. Iya. Dia adalah Tuhan yang maha besar. Tetapi dia telah merendahkan diri. Dia telah menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Punya darah daging supaya bisa menggantikan dosa kita. Menggantikan hukuman di dalam tubuh darah daging kita untuk menyelesaikan relasi kita dengan Tuhan. Inilah satu kebutuhan yang absolut di dalam iman Kristen. Tanpa kehadiran Allah,
secara fisik manusia yang sama dengan kita untuk menggantikan, menyelesaikan dosa kita, selama-lamanya itu dosa tidak bisa diampuni. Melalui sesajian, melalui korban, itu boleh mewakili isi hati kita. Tetapi itu belum tuntas secara real menyelesaikan dosa. Itulah sebabnya di dalam perjanjian lama, segala bentuk korban itu adalah suatu simbolik kepada darah pengorbanan Kristus. Dan pada hari ini, kita di belakang daripada kelahiran Tuhan Yesus melihat ke belakang bahwa Yesus Kristus secara fisik pernah mati bagi kita. Dan dengan iman kita mengaku, maka dosa diampuni. Ini adalah satu keharusan secara biblikal dan secara teologis. Yesus menjadi manusia. Dan di samping itu sekalian, dengan adanya darah dan daging, di dalam Ibrani pasal keempat ayat 15-16 mengatakan, dia bisa merasakan segala kebutuhan kita. Dia bisa merasakan segala penderitaan kita. Dia menjadi pohon keselamatan, pohon pertolongan kita, karena dia pernah jadi manusia. Seorang yang pernah sakit gigi sekalian, dia akan tahu apa rasa sakit gigi. Dan waktu dia melihat orang sakit gigi, dia akan berusaha dengan cara menolong dia. Karena dia pernah melewati masalah sakit gigi. Yesus pernah menjadi manusia. Dia mengerti pergumulan-pergumulan hidup. Sehingga dia menjadi tempat pertolongan kita senantiasa. Satu wujud Allah yang luar biasa untuk menghakimi kita. Hal kedua sekalian, di dalam silsilah daripada Tuhan Yesus ini, penulis Alkitab ingin menyatakan penggenapan janji Tuhan kepada umat manusia. Ayat yang pertama dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud dan anak Abraham. Anak Daud dan anak Abraham, ini dua kata yang sangat penting sekali sekalian. Karena Allah pernah memberikan janji penting kepada Daud maupun kepada Abraham. 2 Samuel sekalian, pasal 7, ayat yang ke-12 sampai 16. Di situ sekalian, Tuhan berkata kepada Raja Daud, anakmu nanti yang akan mendirikan baitku. Dan anakmu ini sekalian dikatakan akan memiliki tata kerajaan yang kokoh selama-lamanya. Allah akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku, kerajaan Daud, kerajaan anaknya selama-lamanya di hadapan Tuhan. Ini disebut dengan satu janji mesianik. Artinya Allah menjanjikan kepada Daud, Daud, saya mengangkat engkau sebagai raja yang luar biasa. Dengan kekuatan militer ekonomi yang besar, menjadi superpower pada waktu itu. Tetapi sebenarnya kerajaanmu tidak hanya dibatasi dengan waktumu ini. Aku akan membangkitkan seorang keturunanmu, anakmu menjadi raja. Yang memerintah di dalam kebenaran, keadilan sampai selama-lamanya. Aku akan mengokohkan kerajaannya, dia akan menjadi raja selama-lamanya. Itu namanya janji mesianik. Yang terus ditelusuri, ya, mulai daripada pertama manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menjanjikan dan menjanjikannya kepada Daud kembali. Jadi pada waktu Yesus Kristus lahir, dikatakan dia ini adalah anak Daud yang menunjuk kepada penggenapan janji Tuhan kepada Daud. Dan kedua sekalian, dia adalah anak Abraham. Sekalian, artinya sekalian, dia adalah keturunan Abraham karena Abraham pernah mendapat janji. Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Dan olehmu, keturunanmu, semua manusia di dalam dunia ini akan mendapatkan berkat. Akan melihat keselamatan yang luar biasa daripada Tuhan. Sekalian, ini ada janji Tuhan kepada Abraham. Dan Abraham mengaminkan janji ini, dan pada waktu Yesus Kristus lahir sekalian, maka dikatakan dia itu adalah anak Abraham. Itu menunjukkan kepada penggenapan janji Tuhan kepada Abraham yang sudah ada di dalam Kejadian 12 ini.
Walaupun sekalian penggenapan janji Tuhan ini memakan waktu yang sangat-sangat panjang sekali, sangat panjang. Kalau kita membaca ayat yang ke-17, maka di sana dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai kepada Daud. 14 keturunan dari Daud ke masa pembuangan ke Babel. Dari masa pembuangan ke Babel sampai Kristus lahir itu 14 keturunan. 3 kali 14 itu berarti 42 generasi keturunan. Adalah satu jangka waktu yang panjang, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan janji itu. Anggap aja satu generasi 40 tahun. Berarti itu 1860 tahun sejak Allah berjanji kepada Abraham. Kalau zaman dulu satu generasi lebih panjang, 50 tahun, itu berarti sekalian 2080 tahun. Jadi pertama Allah berbicara kepada Abraham, kamu akan punya keluarga besar, akan lahir raja, pemerintah di keluarga kamu. Itu Yesus belum lahir sekitar 2000 tahun yang lalu. Di dalam satu masa waktu yang begitu panjang sekalian, Tuhan menggenapkan apa yang pernah Dia katakan. Dan itu mencangkup sekalian 42 generasi. Mencangkup begitu banyak orang yang terlibat di dalam proses karya lahirnya Yesus Kristus. Dan hal ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Bahwa janjinya tidak pernah salah. Dan Dia menepati janjinya bagi orang yang percaya kepadanya. Seringkali kita ragu-ragu akan janji Tuhan. Sering kita bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah firman-Mu benar? Apakah Engkau memahami pergumulan saya waktu saya ada di dalam pergumulan dan kesulitan ini? Untuk menjawab keraguan saudara, Tuhan mengatakan, janjiku pasti digenapi. Bahkan 2000 tahun punya janji, aku tetap ingat dan menepatinya secara perfect. Dan engkau belajarlah percaya kepadaku. Sekalian, di dalam silsilah yang kita baca, kita juga melihat sekalian keselamatan Tuhan itu untuk semua manusia, semua orang. Di dalam silsilah yang kita baca, kita menemukan banyak tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Abraham, Ishak, Yakub, ya, Daud, Salomo, dan ada raja-raja lagi, pemimpin-pemimpin yang luar biasa besarnya. Tetapi di balik nama-nama yang besar itu, ada 4 nama perempuan di dalam silsilah Yesus Kristus yang mengagetkan banyak orang. Karena waktu itu sekalian, wanita dianggap tidak punya kedudukan. Bagaimana mungkin dia masuk ke dalam satu silsilah karya keselamatan Tuhan yang luar biasa itu? Mengapa ada 4 nama itu muncul? Yang pertama itu Tamar, sekalian. Siapakah itu Tamar? Dia adalah orang Syria, bangsa non-Yahudi. Dia juga disebut wanita tunasusila karena dia tidur bersama dengan papa suaminya, mertuanya, dan melahirkan 2 anak. Itulah Tamar. Siapa itu Rahab sekalian? Dia adalah seorang Kanaan yang pernah menolong Israel waktu mengalahkan Yeriko. Tetapi Alkitab mencatat dia adalah seorang pelacur, asusila yang pernah hidup di dalam kegelapan dan dosa. Siapa itu Ruth sekalian? Dia adalah orang Moab. Menantu dari Naomi. Sekalipun sekalian Alkitab tidak mencatat cacat moralnya, tetapi dia tetap adalah orang kafir, non-Israel, di luar dari lingkaran perjanjian Tuhan. Bathsheba, istri daripada Uria, orang Het, bangsa kafir, pernah menyembah berhala, kemudian berzina dengan Daud,
melahirkan Salomo. Ini adalah 4 nama saudara sekalian yang tidak biasa, yang non biasa sekalian, yang punya catatan sisi gelap yang sangat menakutkan. Tetapi orang-orang ini sekalian dimasukkan ke dalam silsilah Yesus Kristus. Alkitab secara khusus memasukkan 4 nama ini sekalian bukan kebetulan, tetapi ada satu maksud rancangan Tuhan yang sangat penting. Keempat nama ini dimasukkan ke dalam silsilah Tuhan, itu menunjukkan Yesus lahir untuk segala bangsa. Melampaui Yudaisme, melampaui strata masyarakat, melampaui apa yang disebut dengan manusia yang berakhlak atau yang mementingkan moral. Dia lahir untuk orang-orang berdosa. Di dalam Yesus Kristus ada kesetaraan antara wanita dengan pria. Allah menciptakan Adam laki-laki dalam gambar dan rupa Allah. Allah juga menciptakan perempuan dalam gambar dan rupa Allah. Ada kesamaan status, ada kesamaan kualitas hidup antara seorang laki-laki dan perempuan, dan Tuhan mengkonfirmasikan. Pada zaman itu sekalian, perempuan dianggap tidak layak duduk di dalam satu posisi, apalagi di masyarakat, di keluarga saja sekalian. Dia itu adalah milik penuh daripada suaminya, atau milik penuh dari bapaknya terhadap itu si perempuan. Di dalam tradisi orang-orang Yahudi, dikatakan pada waktu pagi mereka berdoa demikian. Tuhan, saya bersyukur kepadamu karena saya tidak dilahirkan sebagai bangsa kafir. Saya tidak dilahirkan sebagai budak. Dan saya tidak dilahirkan sebagai perempuan. Ini adalah doa orang-orang Yahudi pada zaman itu. Saudara boleh mendengar apa yang dikatakan, tapi jangan doa demikian di rumah sekalian. Kalau laki-laki berdoa demikian, nanti satu hari harus puasa, tidak ada makanan. Sekalian itu adalah zaman itu sekalian, di mana perempuan dianggap remeh, rendah, tetapi di dalam Yesus berharga, sama kualitasnya, dan sama menjadi objek keselamatan. Sekalian, 4 nama ini dimasukkan, menceritakan Allah mencintai kita. Sekalipun kita jatuh ke dalam dosa, kegelapan, jauh daripada Tuhan, tidak setia, tetapi Yesus datang mencari kita. Yesus mau membawa kita kembali kepada rupa Allah, kepada kehidupan yang suci, kepada kehidupan yang mulia bersama Dia selama-lamanya. Ini adalah berita Natal. Ini adalah berita Injil, kabar baik untuk saudara dan saya. Setiap kita mempunyai masa yang lalu. Sekalian, termasuk juga hamba Tuhan di dalamnya. Kita tidak terlepas daripada cacat dan dosa. Tetapi Tuhan tidak memperhitungkan cacat dosa kita untuk menyelamatkan kita. Kalau Tuhan memperhitungkan cacat dosa kita sekalian, tidak ada satupun, sekali lagi secara absolut sekalian, tidak ada satupun yang layak diselamatkan. Tetapi karena anugerahnya, kasihnya yang begitu besar, Dia datang bukan karena kelayakan kita. Seperti Tamar, seperti Rahab, seperti Rut seorang janda, seperti Batseba sekalian. Apa kelayakannya di hadapan Tuhan? Enggak ada. Di dalam tradisi orang Yahudi dikatakan sekalian, bangsa kafir itu seperti bahan bakar di neraka. Di neraka itu kalau apinya besar, maka ini orang-orang yang berdosa, itu bahan bakarnya. Itu adalah pandangan manusia. Tetapi pandangan Allah berbeda sekalian. Dia berharga. Yesus mau datang untuk dia. Dan hari ini sekalian, tangan Tuhan terbuka.
Dia memanggil saudara dan saya kembali kepadanya. Menikmati keselamatan, menikmati hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Jangan kita selalu terpaku dan jangan kita selalu dimatikan kehidupan kita oleh karena dosa-dosa kita yang sebelumnya. Tetapi kita memandang ke depan. Di dalam Yesus kita mendapatkan keselamatan yang luar biasa. Hari ini di dalam suasana Natal, hari ini di dalam mempelajari silsilah Yesus Kristus yang begitu banyak namanya itu, mengingatkan kepada kita bahwa nama kita itu juga dicintai oleh Tuhan. Saudara sekalian, anugerah Tuhan itu lebih besar daripada dosa manusia. Itu juga berita yang bisa kita lihat di dalam silsilah Tuhan Yesus. Selain 4 nama perempuan yang kita sebut tidak layak, saudara sekalian, sesungguhnya semua orang-orang nama yang dicatat di dalam silsilah itu, mereka tetap punya cacat noda di hadapan Tuhan. Abraham, dia pernah meragukan janji Tuhan. Tonatan Abraham, kamu lihat langit, berapa banyak bintangnya. Kamu lihat ke pantai, berapa banyak pasirnya. Tidak terhitungkan, ia tidak terhitungkan. Dan engkau akan punya keturunan anak cucu sebanyak demikian. Abraham bilang, iya Tuhan, saya percaya. Tetapi setelah itu dia meragukan, Tuhan, saya sudah berusia ya sekitar 75 tahun. Istri saya belum mempunyai anak. Bagaimana saya bisa mempunyai keturunan yang begitu besar? Sedikit dia meragukan, Tuhan, apakah engkau berbicara sesuatu yang salah kalimat? Ditambah dengan keraguan Sarah, tidak mungkin kita punya anak. Kamu ambil Hagar, dia itu, ya budak saya itu, jadikan dia istrimu, menghasilkan keturunan. Akhirnya lahirlah Ismail. Yang menjadi problem sepanjang hidup sejarah manusia. Yang merupakan satu kehidupan yang penuh konflik di dalam keluarga Abraham dan seterusnya. Saudara sekalian, bukankah Abraham pun ada dosa di hadapan Tuhan? Waktu kita mempelajari sejarah Yakub, dikatakan hatinya licik. Dia menipu papanya. Dia dijuluki penipu yang ulung. Lihat. Penipu dengan penipu ulung itu masih ada bedanya. Begitu lihainya. Tetapi sekalian, selicik-liciknya hati daripada si Yakub, Tuhan tetap masih menyelamatkan, memanggil dia. Daud tadi kita sudah melihat, dan Salomo pada waktu masa tuanya, hatinya diarahkan oleh istrinya yang banyak kepada berhala, sehingga dia pernah mendapat berkat yang Tuhan, akhirnya menyembah kepada ilah-ilah yang dilarang oleh Tuhan. Belum lagi raja-raja yang jahat di mata Tuhan, mengadakan penyembahan berhala jauh daripada Tuhan. Itu orang-orang tercatat di dalam sejarah biografi silsilah Yesus Kristus. Hati kita mungkin bertanya, Tuhan, apakah orang-orang ini layak untuk melahirkan Sang Juru Selamat? Yesus yang tanpa dosa itu, layakkah ini orang ini yang penuh dengan cacat dosa, layakkah melahirkan Juru Selamat itu? Kalaupun dosanya diampuni, mungkin dia tidak bisa layak melahirkan Juru Selamat bagi dunia ini. Ini adalah pikiran kita. Ini adalah hukum logika manusia. Tetapi hukum anugerah mengatakan tidak. Sekalipun dia penuh dengan dosa, setelah bertobat, hidupnya diubahkan, dia tetap dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Seorang bernama John Newton sekalian, dia mengatakan demikian sekalian, I am a greater sinner, but I have a greater Savior. Aku ini seorang pendosa yang besar. Dia memahami segala dosanya, tetapi dia memiliki Juru Selamat yang besar, yang sanggup mengampuni segala kesalahan dosanya. Kalau anugerah Tuhan
tidak sanggup menampung kesalahan kita, maka manusia itu tidak ada harapan. Tidak ada jalan keselamatan. Tetapi karena anugerah dan kasih Tuhan lebih besar, sanggup mengampuni, mengcover, menghapus segala dosa kita di atas kayu salib. Itulah berita Injil. Yang menjadi harapan dunia yang dibutuhkan oleh dunia ini. Sekalian teknologi penting, uang penting sekalian, tetapi itu tidak bisa menyelesaikan hidup manusia dari dosa. Hanya di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Sekalian, ini ada kabar yang mau disampaikan di dalam berita dari silsilah Yesus Kristus. Anugerahnya lebih besar daripada semua dosa-dosa kita. Pintu anugerah Tuhan terbuka untuk kita. Maukah kita datang kepada Tuhan, memperbaharui diri dan hati kita? Di dalam momen suasana Natal ini, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang masih berada di dalam tekanan dosa, ketakutan karena kesalahan, hidup yang tidak damai. Tetapi Tuhan berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, kelepasan, kemerdekaan kepada kamu. Ini adalah berita Natal. Inilah panggilan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita sepanjang tahun 2024 ini. Berbagai pergumulan hidup kita sudah lewati. Berbagai kesalahan, kegagalan mungkin kita lakukan. Saudara sekalian, jangan membawa semua beban itu memasuki tahun depan. Jangan itu menjadi beban hidup di dalam hati kita. Datang kepadanya, anugerahnya mengampuni kita, memperbaharui kita, memberikan kita satu masa depan yang ada harapan, kekuatan, dan sukacita. Itu adalah berita dari Natal, dari silsilah Tuhan Yesus. Dan satu poin yang terakhir sekalian. Tuhan bisa memakai setiap kita di dalam menggenapkan karya keselamatannya yang luar biasa. Di dalam silsilah yang tadi kita baca sekalian, ada tokoh iman seperti Abraham, Ishak, Yakub, Salomo. Ada juga 4 perempuan yang sudah kita kenal tadi sekalian. Ada juga nama Yusuf dan Maria. Orang yang sangat sederhana di hadapan Tuhan. Sebagian penafsir Alkitab mengatakan Maria itu adalah satu rakyat jelata, adalah satu wanita yang sangat sederhana, biasa di antara orang Israel. Tetapi Tuhan memanggil dia. Demikian juga Yusuf sekalian. Dan saudara kalau membaca baik-baik sekalian, di dalam silsilah daripada Yesus Kristus 42 keturunan itu ada namanya Asor, Eliud, Matan. Itu nama tidak pernah muncul di dalam Alkitab. Artinya dia sebenarnya juga bukan orang yang luar biasa di dalam iman, ilmu, pengetahuan. Tetapi dia tetap dipakai Tuhan di dalam menggenapkan rancangan keselamatan yang sangat besar. Yang ingin saya sampaikan saudara sekalian, sesungguhnya karya keselamatan Tuhan tidak berhenti pada kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Karya keselamatan daripada Kristus masih terus berlangsung sampai sekarang ini di tengah-tengah kita. Kita diberikan mandat, kepercayaan, kekuasaan untuk memberitakan kabar keselamatan yang datang daripada Tuhan itu. Saudara sekalian, catatan tentang silsilah Tuhan Yesus, catatan tentang orang-orang yang berbagian di dalam karya keselamatan Tuhan Yesus, saya percaya tidak berhenti hanya di 42 nama itu. Tetapi saudara sekalian, Tuhan masih membuka buku sejarahnya yang terus berlangsung sampai hari ini. Sampai dia datang kembali pada waktu kita kembali bertemu dengan Tuhan. Adakah ditemukan nama saya juga tercatat di sana sebagai bagian bekerja di dalam karya keselamatan Tuhan. Kita membaca sejarah luar biasa, memberikan kepada kita pengetahuan dan pelajaran yang penting. Tetapi sejarah juga harus membantu kita untuk manage hidup kita hari ini, mencapai masa depan yang lebih berarti.
Saudara sekalian, Alkitab mencatat silsilah 42 generasi tidak berhenti dalam media sana, tetapi Tuhan ingin supaya kita menjadi bagian juga di dalam karya keselamatan Tuhan dengan berbagian di dalam pekerjaan Injil dan pemberitaan firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pergilah kamu ke seluruh penjuru dunia, beritakan Injil kepada semua makhluk. Yang percaya, dibaptis, diselamatkan. Kenapa Allah memberikan perintah ini? Karena dia tahu bahwa karya keselamatan Tuhan masih terus berjalan. Saudara dan saya dipanggil untuk hidup, menjalankan, menggenapkan karya besar Kristus Yesus yang sangat mulia ini. Saudara sekalian, pada tahun 1996 ada satu maskapai penerbangan yang namanya Trans World Airlines. Seperti penerbangan yang umumnya sekalian, ini satu jenis penerbangan dari Amerika ke Eropa bolak-balik. Pada tanggal 17 Juli 1996. Pesawat ini mau berangkat dari satu kota Amerika ke Eropa. Sekalian 200 penumpang sudah berada di ruang tunggu setengah jam, 30 menit lagi pesawat akan take off. Jadi mereka semua siap-siap untuk masuk pesawat. Setengah jam sebelum pesawat berangkat sekalian, ada satu telepon masuk ke office daripada ruang tunggu itu. Setelah diterima sekalian, rupanya telepon itu mencari seorang wanita namanya ini. Dan wanita bilang, iya saya. Lalu dia terima telepon itu sekalian. Setelah dia terima telepon itu sekalian, dia lalu lepaskan telepon. Dia berkata kepada staf, saya tidak jadi berangkat. Karena ada urusan yang harus saya kerjakan sekarang. Lalu dia langsung tinggalkan airport sekalian. Setengah jam kemudian, pesawat tetap jalan. Tidak mungkin ya satu orang lalu tidak tertunda. Tetapi tanpa diduga. Kurang lebih 5 menit sampai di atas langit. Pesawat itu meledak. Dan seluruh penumpang, pilot, tidak ada yang selamat. Mati semua. Sekalian, lalu sang wartawan datang kepada si perempuan itu. Dia mengatakan, nasibmu luar biasa. Kalau tidak satu telepon itu panggil kamu keluar, kamu pasti mati di atas. Dia bilang iya. Lalu bagaimana kamu menghargai keselamatan hidupmu? Dia bilang biasa saja. Biasa. 5 hari kemudian sekalian, dia terbang. Ya, dengan pesawat yang beda. Dari kota yang sama ke kota di Eropa. Sekian penerbangannya aman, lancar sampai di Eropa. Dan dia mulai kehidupan di Eropa. Setelah dia sampai di Eropa sekalian, dia tetap memulai dan melakukan kehidupan berfoya-foya. Pesta pora. Dan juga sampai mabuk malam-malam. Satu hari sekalian, dia pulang tengah malam dan sampai di depan rumah pintu itu sekalian, dia ambil kunci, mau buka pintu. Waktu dia mau buka pintu sekalian, di sampingnya itu ada seorang kayak perampok. Datang mau mengambil tas dia. Secara refleks, tidak refleks, dia melawan sekalian. Lalu kemudian ditusuk oleh si perampok dan mati di depan rumahnya itu. Lalu kemudian orang mencatat, si perempuan ini sekalipun diberikan waktu dan hidup yang baru, tetapi dia tidak menghargainya dan tidak menggunakan dengan baik-baik. Sekian cerita ini juga bisa menggambarkan hidup kita. Dulu kita berada di dalam dosa, yang harus mati seperti di atas pesawat yang meledak. Tetapi dari bahaya dosa dan kebinasaan, Tuhan menelpon kita
keluar walaupun hanya setengah jam, keluar dari airport itu, keluar daripada bahaya kebinasaan, dan kita diselamatkan hari ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekalian, adakah kita menggunakan waktu yang baik ini untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil? Atau kita menggunakan waktu seperti kita masih di dalam dosa, dan hati Tuhan merasa betapa pilu melihat hidup yang tidak berubah ini. Waktu kita mempelajari sejarah silsilah Yesus Kristus, banyak nama yang kita sebut, dan seakan-akan itu begitu membosankan. Tetapi di situ ada berita yang penting memberitahukan kepada kita, adakah kita juga menjadi bagian di dalam karya keselamatan Tuhan yang besar, mulia, yang tidak berkesudahan nilai dan maknanya itu. Sebagai proyek ketaatan sekalian, dua hal. Apakah saudara sungguh percaya bahwa anugerah Tuhan itu lebih besar daripada semua dosa kita? Sehingga setiap kali ada kesalahan dosa di dalam diri kita, kita berani datang minta pengampunan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kapan saudara berlutut di hadapan Tuhan? Mengaku dosamu, diperbaharui Tuhan. Itu yang menjadikan saudara bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu mengadakan baptisan kepada simpatisan, satu hal saya bertanya, apakah saudara pernah berlutut minta pengampunan di dalam nama Tuhan? Kalau belum, saya kurang yakin keselamatanmu. Sebagai orang Kristen, kita membutuhkan Injil. Kita harus percaya anugerah Tuhan lebih besar dari pelanggaran kita. Sehingga kita berlutut, minta pengampunan, hidup diperbarui Tuhan. Yang kedua sekalian, apakah saudara mengambil bagian di dalam karya keselamatan yang begitu besar dari Tuhan? Khususnya di dalam rangka Natal gereja kita, 24-25 Desember sekalian. Saudara berdoa minimal bawa satu jiwa kepada Tuhan. Jangan datang dengan tangan yang kosong. Tetapi bawalah satu jiwa minimal kepada Tuhan. Itu adalah persembahan hidup. Mungkin seumur hidup yang paling penting dari hidup kita. Yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Mari kita berdoa.